Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 95 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi kembali hadir menyapa Anda family pastinya ya, selama 1 jam ke depan bersama saya Tari Ailestari dan PLN ya. Untuk hari ini, hari Jumat 3 September 2021, kebetulan ya family ya, sudah hadir 2 narasumber kita yang pastinya sangat fenomenal mungkin ya di dunia PLN. Bapak boleh lihat kamera, Pak. Ya, kameranya di sini. Ya, kita sapa dulu family yang lagi nonton ya, Pak ya. Boleh silakan dari Bapak Misbahul Fajri dulu. Siap. Boleh silakan menyapa family di sini. Halo family, saya Misbahul Fajri di Purwakarta ini. Saya sebagai manajer bagian jaringan. Jadi kalau ada lampu mati, listrik mati di rumah bapak-bapak, di daerah bapak-bapak atau bapak dan ibu, maka kamilah yang bertanggung jawab dan saya bertanggung jawab itu. Wah, ini yang bertanggung jawab ketika listrik mati ya Pak ya. Lalu yang selanjutnya ada Mas Gilang Dila Putra. Ini pernah mampir ke sini ya Mas ya, sekali ya dulu ya. 1 kali ke sini. Boleh disapa family-nya untuk hari ini Mas Gilang? Halo family, semoga kita selalu diberi kesehatan di sore hari ini ya. Perkenalkan, kalau saya di bagian keselamatan ketenaga listrikan di wilayahnya WLP Pleret. Jadi di wilayah Pleret. Lumayan jauh ya dari Pleret sana ya. Gak apa-apa, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih Mas Gilang sama Mas Misbahul ya. Biar lebih dekat, Cetar manggilnya Mas aja ya. Kan kita sama-sama seumuran nih ya. Seumuran, masih muda lah ya istilahnya. Kita akan ngobrol-ngobrol nih family dengan temanya kehandalan jaringan listrik dan keselamatan masyarakat nih Mas Gilang dan juga Mas Misbahul. Kalau misalkan ngomongin soal listrik, pasti kita belum tahu banyak tentang kelistrikan. Boleh kali dikasih tahu nih sama family mengenai listrik, jenis-jenis listrik dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Cita. Kepada family kami informasikan bahwa yang di listrik yang kita nikmati ini, boleh didekatkan Bapak? Jalurnya lumayan panjang, mulai dari pembangkitan. Jadi pembangkitan mulai dari seluruh Jawa Bali itu ada sekitar, kita ada 27 megawatt. Nah, kemudian masuk ke transmisi. Nah, di transmisi itu tegangannya sekitar ada di 500 kV. Jadi sutet 500 kV. Jadi kalau ini menghubungkan seluruh Jawa dan Bali. Nah, kemudian dari Jawa dan Bali itu dibagi lagi per provinsi. Kalau kita kan per provinsi ya. Nah, di PLN itu juga ada per provinsi. Itu per 100 dibagi 150 kV. Nah, dari 150 kV tersebut nanti dibagi lagi kita turunkan tegangannya karena harus kita bagi per kabupaten. Nah, itu menjadi 20 kV. Jadi kalau family melihat ada yang namanya GI, ada yang namanya kelistrikan, kalau yang sampai ke rumah itu adalah yang di 220 volt. Nah, itulah yang dinikmati. Tapi perjalanannya jauh. Jadi mulai dari Tanjung Priok sampai dengan Bali itu ngumpul semua. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk macam-macam jenisnya dan tegangannya nih Pak, kita kan pengen tahu nih ya, sebetulnya yang paling membahayakan itu tegangan berapa sih? Atau semuanya bahkan membahayakan? Semuanya membahayakan. Jadi ya? Semakin besar tegangannya semakin berbahaya. Makanya kalau family jalan-jalan melihat ada tower yang tinggi-tinggi, betul, Pak. Itu yang 500 kV. Ada yang lebih sedikit tinggi lagi, ada yang 4 kaki. Nah, itu 150 atau 70 kalau di Purwakarta ini, dan Subang ada yang 70. Nah, kemudian yang kalau kita lihat ada yang di pinggir jalan, 3 jalan itu yang 20 kV. Nah, nanti pada saat di rumah-rumah Bapak di jalan desa atau apa kelihatan ada yang kabel hitam, nah itu yang 380 sampai ke rumah 220. Yang paling berbahaya ya semakin besar semakin berbahaya. Tapi kan kalau kita di ilmu listrik, kalau kita mengenai berapa detik kita kena itu yang membahayakan. Tapi ya jangan pernah mencoba lah.
Oke, janganlah, dan semuanya membahayakan family ya. Siap. Termasuk yang di rumah juga ya Pak ya. Siap. Dan itu bisa menyebabkan kematian, betul Pak? Betul sekali. Jadi kalau misal kita di rumah saja ya, itu Yang di rumah aja yang nih, di rumah Pak. saja nih, Heeh. itu kalau kita terpapar selama 1 detik, jantung kita itu akan bisa tahan hanya 50 mAh. Jadi kalau 220 kita kena lebih dari 1 detik, ya kebanyakan sudah meninggal. Jadi ya Dan rata-rata tidak ada yang selamat ya Pak ya. Rata-rata tidak selamat. Kemungkinan ya kalau kita yang pertama jangan mencoba. Jadi Jangan kita harus mencoba, sama-sama menjaga diri kita sendiri, karena itulah PLN membuat suatu proteksi agar tidak terjadi kecelakaan. Dan Iya itu kami sih, betul. menjaganya. Nah itu family, jadi di rumah pun kita harus hati-hati. Kalaupun mungkin ada permasalahan seputar kelistrikan di rumah nih Pak ya, mungkin nggak usah diperbaiki sendiri ya Pak ya, bisa hubungi petugas yang sesuai gitu kan ya, yang memadai gitu kan ya, karena memang listrik ini kalau diperbaiki sendiri itu bisa membahayakan diri kita, apalagi kita kan yang awam banget gitu kan ya Pak ya. Nah kalau misalkan si listrik ini nih Pak deket dengan rumah kita, tempat tinggal kita, lalu kita mungkin setiap hari berinteraksi dengan tegangan listrik tersebut gitu kan ya, dekat dengan tegangan listrik tersebut, itu membahayakan nggak? Membahayakan sekali. Iya ya. Jadi kita saja jangan sampai menyentuh, mendekati saja sudah berbahaya. Jangan ya Pak, dekat-dekat aja jangan ya. dekat-dekat. Istilahnya kalau di Muslim kan jangan menyentuhnya, apalagi jangan mendekati, apalagi menyentuhnya. Nah, jadi kalau ternyata ada kabel yang terkelupas atau kita ada jaring listrik di rumah kita, makanya kita harus menghindari itu. Apalagi kalau kita punya pohon. Nah itu kalau ada pohon kena jaring, nanti arusnya mengalir ke pohon, ada ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita kejadian ya. Kalau ternyata ada anak kecil atau ada anak kita atau ada adik kita, ya jangan sampai terjadi lah. Berarti ada pohon di dekat jaringan listrik itu bahaya ya Pak ya? Bahaya sekali. Memang sebegitu harus bersihnya gitu si jaringan listrik itu Pak, sampai kita tuh jangan menyentuh ataupun mungkin terhalangi ya jaringan listrik itu ya. Memang harus betul-betul bersih banget gitu Pak ya? Harus bersih banget. Jadi kita memang harus bersih banget karena kita ada yang namanya right of way, ROW, jadi memang harus bebas hambatan di sana. Nah disitulah kami dari PLN tidak kenal lelah untuk membersihkan tersebut. Jadi setiap hari kita inspeksi, setiap hari kita melakukan tersebut. Untuk apa? Pertama adalah untuk menjaga agar masyarakat itu jangan sampai kena. Apalagi family yang mendengar suara radio ini kemudian terkena satu jaringan tersebut, sangat berbahaya. Jadi kalau memang ada ya istilahnya kita juga karena listriknya dekat ya. Jadi kalau misal ada informasi, saya mau nebang pohon tapi ada dekat di situ, informasi saja ke PLN. Kita akan mengamankan itu. Jadi pastikan itu aman. Kalau memang itu ada kelihatan bahaya, informasikan ke kami. Banyak sekali kanal-kanal yang bisa dihubungkan ke PLN. Oke, nah tapi Pak, kita kan pengen tahu juga nih, ada nggak sih sebetulnya kegiatan kita yang dilakukan setiap hari ya, yang bisa membahayakan jaringan listrik tersebut gitu kan ya? Apa aja sih kegiatannya nih? Mungkin Mas Gilang tahu ya. Kegiatan apa saja yang mengganggu si jaringan listrik tersebut gitu? Untuk kegiatan sehari-hari kita, terutama di masyarakat kita ya, banyak sekali yang potensi sangat banyak sekali ya. Terutama yang pertama ini memasang antena, terutama di daerah Purwakarta ya kan, untuk pemasangan antena sendiri kan lumayan tinggi-tinggi ya. Nah itu jangan sampai mendekati, kan tadi juga udah dihimbau sama Pak Misbah, jangan sampai mendekati karena ya risikonya tadi bisa mengakibatkan kecelakaan dari sisi masyarakat, kejaringan juga bisa bikin padam. Kemudian ada lagi seperti bermain layangan. Nah ini lagi musim kemarau ya. Lagi musim layangan. Iya bener-bener. Karena ada juga padam akibat layangan ini, karena arku layangan yang tertempel di SUTM jadi mengakibatkan padam listrik. Kemudian yang udah disampaikan tadi Pak Misbah, adanya pohon yang dekat jaringan SUTM itu juga berbahaya.
Kemudian membakar sampah. Nah, ini membakar sampah ini juga kita lihat lokasinya ya. Jangan sampai mendekati jaringan SUTM itu, karena mungkin dari asap tersebut bisa mengganggu dari sisi jaringan SUTM. Kemudian yang selanjutnya truk. Nah, ini kan terutama di Pleret saya ada sempat mengalamin ada truk kan di Pleret banyak tambang batu ya. Betul. Banyak Pasir tambang juga batu, ya. pasir. Dan kebanyakan ada truk yang parkir di bawah SUTM. Dia mau bersihin baknya, dinaikin lah baknya kan. Oh iya, betul. Jadi sampai kena kabel SUTM. Jadi itu bisa salah satu akibat dari gangguan pada jaringan PLN. Mungkin itu dari kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Dan sepertinya itu nggak pernah kita sadarin ya Mas ya, apalagi sehari-harinya tuh kayak anak-anak main layangan, kayaknya itu hal kecil gitu ya Pak, hal kecil yang salah satunya bisa mengganggu jaringan listrik dan itu bisa terjadi pemadaman, betul ya Pak ya? Betul sekali. Jadi kalau kita kan mempunyai keamanan ya. Jadi keamanan pertama adalah bagaimana agar kita jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, agar tidak terjadi kecelakaan tersebut, kita ada namanya pemutus. Jadi kalau ternyata ada gangguan, misal satu gangguan di sini, itu bisa mengakibatkan sekitar 100 gardu itu padam. Ya, kita tinggal kali satu gardu itu bisa sampai 200-an pelanggan ya. Jadi kalau satu gardu bisa sampai 2.000 pelanggan gara-gara satu layangan saja. Tuh. Bisa Gara-gara 2.000 satu pelanggan. layangan ya Pak. Jadi gara-gara satu layangan atau satu pohon. Nah, aduh, satu layangan, satu pohon, satu pembakaran. Nah, Antena juga bisa. Iya, antena juga, apalagi mungkin yang di pelosok-pelosok kan itu masih banyak sekali ya yang menggunakan antena, dan itu emang tinggi-tinggi banget ya. Itu juga nggak boleh ya Pak ya. Ada nggak sih jarak-jarak tertentu gitu ya, ukuran atau bukan ukuran ya, jaraknya Pak, jarak antara antena dan juga mungkin si jaringan listriknya ini, antara antena, pohon juga. Nah, kalau hal tersebut sudah ada di standar kita yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM. Nah, jadi di situ akhirnya dikasih suatu aturan. Jadi kalau memang ada di jalan raya, kita harus 6 meter. Jadi dan juga ada pembatasan seperti jala-jala di jalan raya, dan lingkungan 5 meter. Kalau untuk halaman kosong itu sebenarnya kita menggunakan sekitar 9 meteran. Balkon rumah 3 meter, untuk rumah apapun di rumah itu 3 meteran. Kalau ada permukaan sungai saat air pasang ini maksudnya 2 meter ini jika kita menggunakan SKTM. Nah, tapi kalau kita sendiri jangan sampai ada air yang mengalir di sana. Jadi yang pasti untuk menjaga keamanan kita, pastikan kita tadi saya bilang menyentuh dekat-dekat saja nggak boleh, apalagi menyentuhnya. Nah, dekat-dekatnya itu adalah 3 meter. Jadi Dekat-dekatnya itu 3 meter 3 ya Pak meter. ya. Nah, jadi kalau kita beraktivitas, kita pastikan jangan dekat-dekat sampai 3 meter tersebut, terutama di jaringan yang 3 yang di dekat jalan-jalan tersebut. Nah, itu namanya jaringan SUTM. Nah, karena kalau itu terbuka sangat berbahaya sekali. Wah, itu penting banget ya, harus tahu banget ya family ya. Nah, itu family ya, sedikit pemanasan dulu kita ya mengenai tema kita hari ini ya family ya, yaitu adalah kehandalan jaringan listrik dan juga keselamatan masyarakat pastinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bapak-bapak. Untuk sore hari ini buat family juga yang mau bertanya silahkan ya, bisa langsung WhatsApp aja ke 0812984945, atau sekarang yang lagi nonton boleh untuk langsung komen di Facebook ya, di Radio Purwakarta. Pastinya nanyanya langsung aja komen di bawah ini ya. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 95 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Masih di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN Apemlia. Ada Mas Agung masih di sini. Hai Mas Agung. Mas Agung. Gila. Iya, Mas Gilang, kok Mas Agung sih? Siapa Agung? Makanya kaget ya.
Mas Gilang sama Mas Misbah, suaranya mana dong, boleh dikeluarkan? Ya. Kayak ini tipe-tipe cowok kalem gitu ya, bener gak sih Mas? Di kantor gini juga gak Mas? Kalau saya gini. Oh kalau saya gini katanya. Kalau Mas Misbah di kantor gini nggak? Tergantung situasi. Oh, tergantung situasi ya. Oke siap. Kalau situasinya sekarang jangan kalem dong Mas, nih lagi ditonton sama All Family, boleh disapa kali. Halo, selamat sore Family. Senyum aja Mas Gilang ih. Nanti ada yang terpesona loh All Family ya. Senyumnya nggak kelihatan tapi. Oh iya bener, pakai masker sih ya. Boleh dibuka sebentar? Enggak ya, jangan ya. Mas Misbah, ada yang mau disapa nggak, rekan-rekan kantor mungkin? Halo Family dan seluruh keluarga di PLN, seluruh pelanggan PLN. Nah, tuh kan agak semangat semangat. ya. Semangat terus ya besok weekend. Nah, Mas Misbah sama Mas Gilang ya. Tadi kan kita sudah sedikit membahas mengenai beberapa kegiatan yang bisa mengganggu jaringan listrik nih. Cetar dan juga Family pengen tahu juga, kalau di rumah ada nggak sih beberapa kegiatan yang ternyata bisa membahayakan diri kita sendiri gitu kan ya? Ya, kalau di rumah ya, Mm-mm. saat kita di rumah kan juga kita pasti menggunakan listrik karena kita sudah Iya dong. pasti apapun yang kita lakukan itu menggunakan listrik. Iya, Mau- kayaknya kalau listrik enggak sejam sih, semenit mati aja Cetar nggak bisa deh kayaknya. Nah itu gak enak listrik seperti itu Ibu. Iya, Jadi benar. listrik itu akan diingat kalau terjadi gangguan. Nah, Itu gak enaknya listrik itu. Iya, Jadi bener. kadang ya memang ngomel-ngomel seperti itu listrik. sendiri Ngomelnya bahkan it- ya. Ngomelnya saat listrik mati. Iya, ke PLN bahkan ya, Nah, update sudah status. pastilah. Apalagi kalau matinya lama Ya, gitu kan. betul. Tiba-tiba nggak ada info lagi ya. Nah, itu pengen tahu dong. Jadi kalau kita di rumah yang kita pastikan adalah agar kita aman semua dengan peralatannya itu seperti aman ya. Jadi karena setiap peralatan itu mempunyai batas kemampuan masing-masing. Jadi pertama adalah kalau kita di rumah terutama untuk di meteran kita jangan pernah ngotak-ngatik karena di Nah. situ ada MCB. Tuh. Nah, MCB itu atau mini circuit breaker itu adalah pengaman pertama dari PLN yang ditaruh di PLN agar kalau terjadi suatu konslet itu bisa terputus aliran listriknya. Nah, ciri-ciri listrik konslet tuh kayak gimana sih? Kita pengen tahu deh, Mas. Oke. Jadi ciri-ciri listrik konslet. Listrik konslet pertama itu pasti ada namanya panas dulu. Panas Panas ya. dulu. Jadi dia mulai panas dulu, kemudian melepuh. Nah, saat melepuh kabel tersebut akan putus. Nah, Putus dengan sendirinya ya. putus dengan sendirinya. Nah, saat putus dengan sendirinya tersebut sesaat mau lepas itu muncullah api. Oh. Nah, saat muncul api ya kebakaran. Nah, oleh karena itu yang pertama agar kita bisa menjaga arus itu terjaga, ya jangan pernah numpuk steker, colokan-colokan jangan terlalu banyak. Nah, itu sih kayaknya sering banget dilakukan sama kita ya. Terus apa lagi nih selain Nah. itu tipsnya? Kalau di kita yang pasti kan yang namanya instalasi itu milik pelanggan ya. Jadi kalau itu meter ke arah luar, ke arah jalan itu milik PLN. Tapi kalau ke dalam iya. itu milik ya. pelanggan sendiri. Nah, kita harus pastikan itu aman. Amannya dengan apa? Dengan kita minta SLO. Nah, saat di SLO itu kita akan diuji dites. Ketahanannya masih sesuai atau tidak, masih kuat atau tidak. Biasanya itu start 10 tahun sekali karena ya saya yakin pendengar Family itu dan hampir seluruh pelanggan PLN ya sudah, kalau sudah kita pasang dan lupakan, padahal kita harus merawatnya. Oh, tuh harus dirawat sama kayak barang-barang kesayangan kita Betul ya. sekali. Oke, berapa lama kita harus mengecek, terus seperti apa perawatannya? Mungkin kita pengen tahu nih. Oh, Mas Gilang yang berhubungan dengan perawatan ya. Langsung dilempar ke Mas Gantian Gilang. lah. Benar ya. Ini yang berhubungan Honornya dengan sama perawatan. soalnya. Oh gitu. boleh. Menambahkan ya untuk SLO tadi, untuk sertifikat layak operasi, untuk jangka pengecekannya kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Jadi kita dari sisi pelanggan sebaiknya rutin 5 tahun sekali untuk pengecekan instalasi
di sisi pelanggan karena namanya instalasi di atas para kan ya, Nah, jarang banget pasti dicek, Bener dilihat mungkin jarang, mungkin tahu-tahu udah ada tikus di atas. Sering sih gigitin banyak sih. gigitin kabel. Nah. Nah itu salah satu penyebab kenapa terjadinya konslet atau terjadinya kebakaran di sisi instalasi pelanggan. Jadi fungsinya kita harus selalu pengecekan itu ya agar menghindari dari kebakaran itu. Jadi dari kita pakai listrik aman dan selamat, tidak ada kebakaran atau kejadian yang tidak kita inginkan. Itu mungkin. Oke, yang diceknya itu apanya aja sih kira-kira? Kalau untuk pengecekan biasanya dari sisi kabelnya harus sertifikat SNI ya. Nah. Jadi jangan kalau beli kabel jangan yang murah aja tapi nggak tahu Wah. kualitasnya gimana Bener ya. sih, bener, Takutnya emang harga murah tapi bisa menimbulkan kerugian yang besar nanti ke depannya. Iya. Jadi sebaiknya kita emang mengeluarkan biaya yang besar di awal, tapi nanti jangka panjangnya kita aman dari kejadian yang tidak diinginkan. Nah, mungkin yang ber-SNI Iya, itu yang ya, ber-SNI. ber-SNI. Jadi yang paling penting sih dicek terus ya kabel-kabelnya. Terus juga tadi apa namanya terminal listrik atau colokannya Stop jangan kontak, terlalu iya. ditumpuk ya. Emang bahaya banget ya, Mas? Bahaya banget. Jadi kalau kita arusnya itu saraf kawat, kabel itu punya namanya kuat hantar arus. Jadi kalau dengan kuat hantar arus itu semakin besar, maka akan membebani si kawatnya dan bisa putus, yang seperti saya ceritakan tadi prosesnya seperti apa, mulai panas dan sebagainya. Nah, untuk itu maka kita harus menjaga jangan sampai ditumpuk arusnya besar mengalir ke sana, padahal satu kabel saja yang mengalir di situ. Nanti kalau itu menumpuk panas, kebakaran, ya kalau kebakaran saja sih kalau terjadi kecelakaan atau kesetrum, itu nyawa tidak ada nilainya soalnya. Aduh, bener banget, nggak ada Bener. gantinya, nggak ada Nggak yang ada dijual gantinya. juga. Betul sekali. Nggak ada yang jual di pasaran ya. Nah ini nih, kalau misalkan nih ada mungkin seseorang yang tersengat listrik ya, ini sebetulnya harus kita tolongin atau enggak sih? Kan banyak nih gitu kan ya di sekitar kita yang kejadian-kejadian tersengat listrik gitu ya. Itu sebetulnya kita harus tolonginnya seperti apa sih? Apa kita diemin aja? Kan kita takut juga ya. Yang pertama adalah putus alirannya dulu. Putus alirannya dulu. Jadi kalau ada kesetrum, putus alirannya. Dengan apa? Lepas stekernya atau lebih paling cepat, atau di meter tersebut ada yang biru. Lepasin dulu baru kita amankan. Jadi memang hal yang tanda kutip refleks kita pasti langsung mendekat ya. Mendekat ya. Nah, refleks yang mendekat itu yang benar istilahnya refleks manusia. Refleks itu apalagi kalau itu anak atau yang istri atau suami atau kakak dan keluarga kita pasti akan pertama sekali mendekat. Tapi karena itu adalah listrik yang mengalir dan kalau apabila kita menyentuhnya dan kita akan ikut juga strom. Nah, jangan coba-coba ya memang jadi ya. jangan coba-coba, lepas dulu alirannya. Nah, itu yang paling penting, lepas dulu aliran listriknya ya. Ya. Terus apa lagi nih, Mas? Nah, Selanjutnya. kalau untuk apabila sudah strom seperti itu lepas alirannya. Nah, setelah kita lepas alirannya baru bisa kita tolong. Nah, kalau terjadi sebelum terjadi strom itu pasti akan ada tanda-tanda ya. Jadi tak panas atau ada bau terbakar dan sebagainya, langsung saja hubungi kami. Nah, Hubungi PLN. Jadi nanti kita di sana akan melihat apakah itu memang di sisi pelanggan atau di sisi PLN. Kalau di sisi pelanggan nanti kami akan mengarahkan ini loh instalator, karena yang tadi saya sebutkan bahwa instalasi itu adalah milik pelanggan, jadi hak dan kewajibannya milik pelanggan. Nah, jadi pelanggan akan kami arahkan ini instalator yang sudah terdaftar di kami, yang aman, nah nanti akan diperbaiki. Jadi yang pasti hindari kesetrum, jangan sampai terjadi lah. janganlah ya. Janganlah. Makanya itu dirawat si listriknya ya, Harus jaringan-jaringan dirawat. listrik di rumahnya harus dirawat, dicek tadi minimal 5 tahun sekali ya, Mas. Iya, Nah, 5 tahun sekali. Terus nih, kalau misalkan tadi nih Mas Misbah kan sudah bilang nih ya family ya, kalau ada apa-apa hubungin Mas Misbah, oh bukan ya, hubungi PLN maksudnya ya. Ada nggak sih layanan peduli PLN mungkin untuk masyarakat kita
yang pengen langsung minta solusi pada PLN gitu. Karena banyak sekali. Jadi pertama adalah dengan Pengaduan juga kita boleh. langsung saja 123. Sekarang pun tanpa kode area. Jadi tanpa kode area bisa langsung ya? Bisa langsung 123 langsung masuk. Jadi kalau dulu kan tanya Purwakarta ini kode areanya berapa ya? Iya benar. Zaman dahulu sekali tuh. Zaman cetar kecil. Iya benar. Langsung saja 123 itu sudah terhubung. Terus kita semua sudah terkonek. Kemudian yang paling gampang dan semuanya kan ada di genggaman ya, download PLN Mobile. Oh nah, iya. Saat di PLN Mobile tersebut ada keluhan, ada laporkan. Nah, itu otomatis akan masuk ke command center kami. Okay. Nah, saat di command center kami ada command center itu di seluruh untuk menjaga Purwakarta itu ada 7 orang yang bekerja menerima laporan dan mendistribusikan. Kalau ada laporan 7 orang setiap 7/24. Jadi selalu standby di selalu sana standby. ya. Nah, nanti akan kita arahkan ke petugas-petugas terdekat. Jadi di UP3 Purwakarta, karena UP3 Purwakarta itu ada dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta ya. Itu ada 17 lokasi posko yang melayani family, melayani pelanggan PLN yang juga 7/24, 7 hari 24 jam. Wah, luar biasa. Berarti keren banget dong PLN ya. Punya aplikasi yang sangat luar biasa. Di situ bisa kita kritik, aduan, saran, minta solusi, boleh segala macamnya di sana ya. Lalu keunggulannya dari PLN Mobile itu apa aja sih selain tadi ya yang kita sebutkan pastinya? Jadi mulai dari kita bayar listrik di sana, kita mau saya mau tambah daya di sana atau berubah daya di sana bisa. Kita sekarang pun dengan PLN Mobile, kita terdaftar dengan PLN Mobile. Jika terjadi ada gangguan, itu kita langsung bisa kasih notifikasi. Ada ya? Ada notifikasinya. Jadi, ternyata ini memang padam ya. Padamnya karena PLN atau karena apa atau berapa lama, itu sudah ada. Terus kalau terjadi pemadaman yang memang kita kan harus memelihara ya. Betul. Nah, itu kita juga akan memberikan notifikasi. Jadi e-family selalu update, selalu ya. Posisinya kita padam atau enggak sih, nah aman atau enggak sih. Nah, kalau ternyata memang ada gangguan di rumahnya, langsung saja calling di situ, langsung ada di situ ya, tekan semua di genggaman kita. Wah, luar biasa, keren banget ya untuk PLN Mobile ini. Jangan lupa di download nih buat sekarang yang lagi nonton, yang belum download juga. Nono udah download belum PLN Mobile? Belum. Habis ini download ya Nah ya, karena penting banget ya Pak ya. Di situ bisa bayar listrik, bisa pengaduan, kritik, saran dan lain sebagainya. Terus juga mungkin untuk yang pengen tahu nih Pak, family sebetulnya batas waktu pembayaran listrik itu setiap bulannya tanggal berapa sih? Kalau untuk pembayaran ya, sebenarnya pembayaran listrik itu PLN itu seperti memberikan pinjaman dulu. Jadi PLN itu sudah ngasih ini loh KWH yang dinikmati pelanggan. Jadi istilahnya dipakai dulu oleh pelanggan baru dibayar. Jadi di situ kita batas waktunya sampai tanggal 20. Jadi sudah kita kasih KWH-nya dinikmati, kita kasih jeda waktu sampai tanggal 20. Kenapa kok nggak 1 bulan sebagainya lah? Ya kan istilahnya kita juga harus putar pembangkitnya dan sebagainya ya. Dan itu membutuhkan dana membutuhkan ya. dana ya. Nah, itulah bagaimana agar kalau sudah mulai lepas dari tanggal 20 karena kita sudah kasih jangka waktu dipakai dahulu juga, nah sanksinya ya diputus. Berapa lama sih Pak telatnya kalau misalkan sampai diputus gitu? Nah ini banyak loh pertanyaan dari masyarakat dan juga family yang selalu tanya gitu ya. Cetar, kalau misalkan telat bayar apakah langsung diputus atau dikasih jeda waktu dulu gitu? Sebetulnya tidak. Enggak langsung berarti langsung. Ya. Aduh, makanya jangan telat dong. Jangan sampai telat. Gajian langsung bayar listrik aja deh ya. Jadi kalau udah mulai tanggal 3, tanggal 4 udah langsung. Nah, kalau sudah tanggal 20 lebih baik kasih alarm lah. Ya, jadi di HP-nya kasih alarm tanggal 19 waktunya bayar. Nah, semakin cepat semakin baik. Betul sekali. Karena itu tadi ya langsung diputus ternyata ya kita Pak kan ya. nggak tahu kebutuhan uang kita atau padahal listrik itu
adalah hal yang sangat penting. Betul ya. Jadi untuk family jangan sampai telat bayar listrik. Ingat tanggal 20 lah batas waktunya ya. Sekarang baru tanggal 3 masih ada waktu 17 hari untuk cari dana mungkin ya. Untuk bayar listrik ya. Bapak nanti kita lanjutkan lagi nih, Cetar nggak konsisten deh, kadang Bapak kadang emas ya. Nggak apa-apa ya Pak ya. Ini kita udah banyak pertanyaan, ada 2 juta orang ya bertanya di Facebook. Nanti kita jawab bersama-sama di segmen terakhir pastinya. Untuk family jangan kemana-mana, tetap setia di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 945 FM Purwakarta, inspirasi keluarga. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Nah Bapak, kita sudah masuk ke segmen terakhir ya. Sebelum pamit, diwajibkan sekali untuk menjawab pertanyaan dari Family sebanyak 2 juta orang ya. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk di Facebook. Ada Bapak Didi, katanya tadi kan kita udah ngebahas tuh mengenai tebang-tebang pohon gitu ya, pangkas sih istilahnya gitu ya. Nah ini apakah pelayanan tebang atau pangkas pohon dari PLN itu betul-betul gratis? Nah gitu Pak Kalau pertanyaannya. untuk tebang pohon dan sebagainya itu gratis, itu memang tugas kami. Jadi kami melakukan perabasan, pemotongan, itu gratis. Nah kalau family mau, aduh ini di rumahku ada bambu yang pengen saya potong nih, karena kan kayak di Pleret, Subang itu banyak rumpun-rumpun bambu ya. Betul. Nah lebih baik kalau itu memang kelihatan akan, kalau memang jatuh nanti akan kena ke kabel listrik atau ke kawat kami, calling kami saja. Nanti kita akan memutuskan sementara atau melihat memang kondisinya masih bisa atau tidak. Nah daripada saat kita mau motong kita sudah kalau ternyata terjadi gangguan dan sebagainya, apalagi kecelakaan, karena bisa saja jadi hasil pemotongan kita akan kena ke kabel listrik, kena pohon kena orang kita yang potong. Sangat berbahaya sekali. Nah oleh karena itu langsung aja hubungi PLN kali Hubungi ya. PLN. Dan gratis betul ya. Gratis sekali. Gratis ya, mungkin Tidak kalau mau ada. ngasih kopi ya nggak apa-apa. Nah itu ya, sekali lagi untuk Pak Didi nih, pangkas dan juga tebang pohon dari PLN itu pelayanannya gratis. Nah ini mungkin pertanyaan kedua untuk yang satu lagi nih ya. Ini ada Noise, bagaimana cara menangani listrik yang konslet karena ada meteran yang rusak? Nah itu sebetulnya kalau meteran rusak harus cepat diganti apa enggak sih? Kalau tadi ini pertanyaan berarti di sisi instalasi sama meteran ya. Betul. Pertama kalau dari sisi instalasi, yang kerusakan di sisi instalasi berarti itu masuk ke ranahnya ke pelanggan. Jadi pelanggan PLN sendiri yang untuk melakukan perbaikannya. Sedangkan kalau untuk kerusakannya berada di KWH meter atau meteran yang di luar, itu bisa langsung aja laporan ke PLN, karena untuk pekerjaan atau pergantiannya juga nanti dari sisi PLN. Untuk pergantian sendiri juga tidak dipungut biaya, gratis, asalkan memang benar-benar rusak ya. Benar-benar rusak, meterannya udah, misalkan kalau yang pulsa tidak bisa isi pulsa, kalau yang KWH meter yang biasa, yang meteran biasa udah rusak, angkanya mungkin nggak bisa naik, mangga bisa dilaporkan ke PLN. Untuk biayanya sendiri pun gratis itu. Wah gratis ya, Gratis ya, sebagai semuanya tambahan gratis juga. Boleh. Nah kalau ternyata instalasi family itu rusak, di PLN Mobile itu ada yang namanya listriku. Ada program listriku. Nah kalau dengan program listriku itu nanti juga langsung terhubung dengan salah satu perusahaan, anak perusahaan PLN juga namanya Haliora. Nah itu akan sebagai instalatornya. Nah jadi download PLN Mobile. Makanya download PLN Mobile sekarang karena banyak banget manfaatnya ya Pak ya. Oke terima kasih. Ini udah mau jam 5 sore, terakhir kali mungkin yang mau disampaikan sama Pak Misbah dan juga Pak Gilang. Silahkan sama family ini. Oke, yang namanya keandalan listrik PLN memang tugasnya PLN. Tapi di situ banyak sekali peran masyarakat.
Jadi mulai dari bagaimana kita jangan tanam pohon di dekat jaringan, kemudian bagaimana kita pasang antena, umbul-umbul dan sebagainya. Yang penting pastikan kalau itu memang akan naik, jangan sampai mendekati atau kurang dari 3 meter, karena itu sangat berbahaya bagi diri masyarakat dan PLN. Nah, PLN sendiri pasti adanya PLN adalah memberi kenyamanan, memberi kejaminan, keandalan. Nah, tolong bantu kami dengan menjaga ROW tersebut. Oke, dari Pak Gilang mungkin yang mau disampaikan nih, Sedikit silahkan. aja, terutama dari sisi keselamatan ketenaga listrikan. Betul. Dari saya mungkin ya himbauan kita PLN tidak bisa bekerja sendiri, kita juga butuh bantuan dari family ataupun pelanggan PLN di seluruh Kabupaten Purwakarta ya, untuk melaporkan kegiatan atau aktivitas yang mendekati jaringan SUTM, karena itu sangat bermanfaat untuk kita dari sisi PLN, karena PLN kan tidak mungkin ya setiap wilayah ada orang PLN di situ. Jadi Betul. jadi info dari masyarakat sekitar itu sangat bermanfaat. Jadi mari kita jaga sama-sama, terutama dari keselamatan, agar kita bisa menikmati listrik ini dengan senang lah, aman gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Gilang, Pak Misbah sudah ngobrol-ngobrol sama Cetar. Pastinya ini manfaat banget ya obrolan kita hari ini ya. Dan family mudah-mudahan dapat manfaatnya dari tema kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya pastinya ya. Dan terima kasih juga untuk family yang sudah menyimak orasi bersama PLN hari ini. Tari Ayu Lestari pamit, Bapak Gilang pamit, Pak Misbah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap sehat. Tanpa kuota, cuma di radio.